Kalau ingin jadi orang takwa, ingin dimudahkan hidup, ingin dapat solusi, ingin berkah, lancar, dimuliakan oleh Allah dunia akhirat, dijaga, hebat di dunia, mulia di akhirat, maka tambah sholatnya. Bukan hanya biasa. Karena jangankan yang pengen takwa, yang biasa-biasa pun sholatnya 5 waktu juga. Muslim yang biasa, saya takwanya setengah-setengah aja Ustaz, biasa aja yang penting sholat. 5 waktu juga. Anda pengen naik jadi pribadi takwa, pengen mudah hidup, 5 waktu juga. Apa bedanya dengan yang pertama? Karena itu kualitas iman tingkatkan dulu kalau pengen dapat anugerah. Caranya bagaimana? Tambahkan latihan sholatnya, baik kuantitas menggunakan lafaz atau kualitas menggunakan alif lam. Jadi mulai hari ini, malam ini, coba keluarkan semua menu sholat yang pernah disampaikan oleh Nabi. Nanti sesuai kemampuan kita berlatih. Sepekan ini tidak harus langsung semua. Satu-satu kita keluarkan. Contoh. Yang fardu tadi ada 5 kan? Latihan. Supaya tidak terlampau capek, waktunya tidak terlalu jauh, cari sholat-sholat di luar fardu yang waktunya dekat dengan sholat fardu. Waktunya nempel, baik sebelum ataupun setelahnya. Terukur, dapat tambahan bonus, menyempurnakan yang fardu. Tertib, terukur rapi, berurutan, tertib. Dapat tambahan, ratib, jamaknya rawatib. Ada sholat-sholat yang nempel dengan sholat fardu. Supaya nggak terlalu jauh, semangatnya masih ada. Kalau ingin meningkatkan takwa, keluarkan menu. Yang pertama sholat rawatib misalnya. Ada berapa? Nah, misal hadis standar, ada yang 12 rakaat. Ibnu Umar kemudian merinci ada 10 rakaat bila yang 2 di sini tidak mampu dilakukan. 12. Man shalla isnatai asyrata raka'atan. Siapapun yang mampu menunaikan 12 rakaat salat. Fi yaumin wa lailatin. Siang malam yang mengiringi salat fardunya, 12 rakaat. Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Berapa rakaat? 4. Rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. 4 tambah 2, 6. Rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 8. Rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, 10. Wa rak'ataini qoblal subhi, 2 rakaat sebelum subuh, 12. Bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Orang yang konsisten menjaga 12 rakaat itu tambahan fardunya, mengiringi fardunya konsisten selama hidupnya sampai dia wafat, Allah akan balas dengan membangunkan satu rumah untuknya di tepian surga. Semua sahabat yang pernah mendengar hadis ini mengatakan, aku akan jaga amalan ini sampai aku wafat. Semua sahabat. Istri Nabi mendengar hadis ini, saya akan konsisten jaga itu. 12. Latihan. Anda bayangkan, istri Nabi, ada yang sahabat Nabi, tetangga Nabi, kerabat Nabi, dekat dengan Nabi, takwanya tinggi. Mendengar ada ayat-ayat, ada hadis-hadis, motivasi meningkatkan iman, sholat sunnah, 12 rakaat, walaupun takwa mereka tinggi, tetap mereka kejar. Ada orang bukan istri Nabi, bukan sahabat Nabi, bukan tetangga Nabi, jauh dari Nabi, cita-cita pengen surga Firdaus, bisnis pengen lancar, siksa kubur pengen gak ada, kemudian meninggal pengen husnul khatimah, jangankan yang sunnah, yang fardu pun masih gelisah. Apa yang mau kita upayakan? Keluarkan menunya dulu. Ya, keluarkan menunya. Minimal kita konsisten. Nanti kita belajar lagi dalam pertemuan yang lain, konsisten itu nanti ada 10 tahapan lagi. Ya, konsis 1, konsis 2, konsis 3 sampai konsisten tuh. Kalau sholatnya dikerjakan sebelum yang fardu, qoblal fardu, qobla sholatis subhi, qobla, sholatnya dibuang tambah ya dengan nisbah dan tak di ujungnya menjadi qobliyah. Maka kita temukan qobliyah subuh, qobliyah zuhur. Ustadz, saya ini kerja di kantor, waktunya singkat kalau zuhur, nggak sempat 4, gimana solusinya? An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadis riwayat Ibnu Umar, semoga Allah ridhoi beliau dan ayahnya. Qala, beliau mengatakan, hafidhu 10 rakaat min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya hafal 10 rakaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 itu salat rawatib yang mengiringi salat fardu. Beliau meringkas 4 jadi 2, rak'ataini qabla dhuhri. Jadi kalau waktunya padat, waktu-waktu sedang di kantor, nggak dapat 4, cuma dapat 2 nggak ada masalah. Kerjakan 2, nilainya sama dengan yang 4. Nih.
Sudah rutin, sudah konsisten, sudah enak, tambah dengan yang mutlak. Ada yang nempel dengan waktu-waktu sholat. Asar, tadi kan nggak disebutkan. Nggak ditemukan qabliyah rawatib, nggak ada ba'diyah rawatib. Tapi qabliyah, tidak semua qabliyah itu rawatib. Ada yang mutlak. Sebelum asar ada nggak sholat sunnah? Ada, ditemukan di mana hadisnya? Ibnu Umar lagi. Gimana bunyinya? Rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah akan menambahkan rahmat pada seorang hamba yang mau menunaikan salat 4 rakaat sebelum asar. Qabliyah, isya, mau pakai? Boleh. Apa dalilnya? Ma baina adzanaini rakaatain. Di antara dua adzan dan iqamah masih boleh salat 2 rakaat. Ada yang jaraknya agak jauh dari yang fardu. Siang. Dari subuh ke zuhur, jauh jaraknya. Antara subuh ke zuhur ada yang sunnah. Apa itu? Duha. Awal duha disebut dengan syuruk. Syuruk itu awal duha. Ada pertengahan duha, ada akhir duha. Awal duha kurang lebih kalau dikonversi 1 jam 10 menit setelah subuh. Di subuh jam berapa? 4.34. Kemudian 4.35. Ya, terjadi perbedaan pendapat di antara jamaah. Ini menunjukkan dari daerah yang berbeda-beda, ya. Ambil 4.35 misalnya kan? Ambil. Baik, kita turunkan waktunya. Siapkan oleh kita. Ambil jaraknya 1 jam, kurang lebih 10 menit dari situ, hitung. Ya, naik, tempat naik yang matahari disebut masyrik, haram salat. Lewat bayangan sudah 1 tombak ukurannya, kurang lebih 1 jam 10 menit, masuk syuruk. Nah, itulah awal duha. Man shallal ghadata fil jama'ati, siapa yang salat berjamaah subuh, thumma yaqudu yadhkurullaha ta'ala, kemudian dia duduk enggak langsung pulang, zikir dulu sama Allah. Ada yang zikir, ada yang baca Quran, ada yang belajar, ada yang ta'lim, ada yang macam-macam. Ya, thumma yusalli rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat fi bidayatid duha, di awal duha. Saat matahari mulai meningkatkan ketinggiannya terus melewati batas terbitnya, maka bayangan naik kemudian 1 tombak. Naiknya isyraq, posisi turunnya isyraq disebut syuruk, awal duha disebut syuruk. Fakana alaihi ka ajri umratin, maka dia mendapatkan pahala senilai umrah. Sempurna kata Nabi. Tapi bukan umrah senilai umrah. Mau kemana mah? Mau umrah dulu. Salat di at-taqwa, nunggu subuh. Bukan, umrahnya belum dilakukan tapi dapat pahala senilai apa? Umrah. Tapi umrah lebih utama karena salat di Masjidil Haram 100.000 pahalanya. Ya, ada nilai kebaikan yang berlipat di dalamnya. Balik ke sini, keluarkan menu salat. Malam, nemu lagi salat. Ayo, semakin kita naikkan takwa, nanti fadilahnya makin naik. Semakin naik takwanya, semakin naik imannya, semakin banyak salatnya, cahaya iman makin kuat. Semakin kuat cahaya imannya, semakin tinggi koneksinya dengan Allah, semakin cepat anugerahnya. Makanya setiap ada amalan di luar salat fardu, itu memunculkan keistimewaan yang beda dengan salat-salat lainnya. Duha, tadi awal duha ada pahala sendiri. Pertengahan duha, pahala sendiri. Pengganti zikir seluruh tubuh, pembebas dari musibah umum. Harusnya ada musibah umum yang dialami semua umum. Lewat macet, kena macet. Tapi yang ini tiba-tiba, Pak jangan ke situ Pak, jalan sini saja, sana macet. Ada permudah rizki, rakaatnya beda-beda. Syuruk 2 rakaat, tengah duha bisa 4 rakaat, ujung sampai akhir bisa 8 rakaat. Ketemu malam, temu amalan malam. Malam namanya lail. Jamaknya layali. Turunannya lela, lili, lala. Ibu leli, ibu malam-malam. Kita pengen sholat malam, bangun, qiyam namanya. Malam lail, qiyamul lail. Turun surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil. Qumil laila illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu aw zid alaihi warattilil Qur'ana. Masya Allah. Duhai orang yang sedang berselimut. Kalau Al-Mudaththir artinya apa? Berselimut juga. Apa bedanya Al-Mudaththir dengan Al-Muzammil? Kalau Mudaththir dithar, itu biasanya selimut digunakan untuk berlindung karena kegelisahan atau kekhawatiran. Kalau Muzammil, orang yang berselimut memperlakukan selimut seperti teman yang menaungi dengan kenyamanan, enak. Paham ya? Kitab Bad'ul Wahyi Al-Bukhari, hadis nomor 2 sampai 3 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Nabi turun dari Gua Hira setelah periode Iqra, malaikat belum nampakkan wujud aslinya, masih nyamar. Belum turun wahyu, Nabi turun
Turun keluar siang-siang, kosong, pemandangan gak ada apa-apa. Di tengah-tengah saat akan turun, tiba-tiba ada suara. Muhammad. Muhammad. Tengok kanan, kosong, kiri, kosong, depan, kosong, belakang, kosong. Nengok ke atas, dalam hadisnya, aku melihat sosok seakan duduk antara langit dan bumi, sosok besar, melihat begini. Dan Ariflah keluar sini. Malam-malam, kita selesai jam 10 nih, tikap sampai jam 1. Begitu keluar dipanggil, Sarif. Sarif. Nengok kanan kiri nggak ada orang, depan belakang kosong. Lihat ke atas, baju putih, badan besar, rambut panjang, Mas Sarif. Responnya gimana tuh? Apa sih? Lihat hadisnya, faru'ibtu minhu, maka jiwa kemanusiaanku muncul, bulu kudukku naik, aku percepat jalanku pulang. Karena belum pernah lihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya pada masa itu, baru pertama kali. Begitu sampai ke rumah, dibukakan pintu, melihat wajah Sayyidah Khadijah hilang setengah gelisahnya. Ibu tuh gimana caranya di Sayyidah Khadijah? Suami ibu pulang dari kantor ada masalah, lihat wajah ibu begitu dibuka, tambah masalah. Setengah masalah. Nanti ibu belajar ya bu, lain kali nanti ada waktu belajar kenapa istri Nabi diizinkan lebih daripada 4. Dalam riwayat menyebutkan 11. Kenapa? Saya riset, saya pelajari, salah satu hikmahnya ternyata, bukan bab poligaminya, bukan. Salah satu hikmahnya, ternyata seluruh istri Nabi itu mewakili seluruh karakter perempuan di muka bumi. Ada yang tenang, ada yang senang masak seperti Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Ada yang senang fashion seperti Sayyidah Zainab. Ada yang senang ilmu, gesit seperti Sayyidah Aisyah. Anda pulang dari sini temukan istri Anda mirip siapa? Setelah ditemukan cari babnya. Sayyidah Saudah nih suka masak kue nih. Gimana supaya romantis tuh? Karena Nabi itu kalau menemukan Sayyidah Saudah masak adonan pun usia kan udah sepuh di atas 60 tahun. Itu masih bisa ngambil bagian adonan dikecupkan di kening begini masih bilang sayang. Tuh. Beda bab nanti ya kapan-kapan pulang kita bahas. Melihat Sayyidah Khadijah hilang setengah gelisahnya dan mengatakan zammiluni zammiluni, selimuti aku selimuti aku. Masuk kamar diselimuti, dibisikan di telinganya. Kalau bahasa kita kama qala zaujil karim, sayang, engkau itu orang baik. Tidak punya musuh. Perawat anak yatim. Penopang kaum duafa. Yakinkan pada hatimu yang paling dalam, kalau bahasa kita, aku akan selalu bersamaimu dalam suka dan duka. Tidak ada tuh jawaban Nabi asik. Enggak ada. Saja tuh. Enggak ada. Tenang. Nah saat tenang itu dari gelisah turun surat ya ayyuhal muddatsir. Hei yang menggunakan selimut dari kegelisahan itu. Sudah dikasih wahyu, sudah belajar, sudah punya ilmu. Kum fa'anzir. Sudah lewat 3 tahun 6 bulan dikasih ilmu, sudah ada pembekalan. Sekarang dakwah. Di dakwah itu pakai ilmu. Nabi 3 tahun 6 bulan dididik oleh Allah, diberikan tambahan pengetahuan, turun al-muddatsir dakwah. Antum 3 menit baca ayat langsung kasih fatwa, mustahil. Ini tablik nih, balik. Muzammil beda. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Duh, sibuk siangnya. Berangkat gelap, macet, kerja lagi. Malam istirahat pakai selimut enak tidur. Diselimutin selimut jadi teman tidur. Siangnya sibuk, malamnya lelap, cita-cita masuk surga tanpa hisab. Disapa oleh Allah, halus tapi dalam. Ya ayyuhal muzammil. Duha yang pakai selimut enak banget tidurnya. Yang menjadikan selimut sebagai teman. Qumil laila illa qalila. Bangun malam. Tingkatkan takwa. Walaupun sedikit. Tuh, Allah sayangnya pada kita. Allah nggak nuntut, Pak, walaupun sedikit. Jeda malam ke subuh itu kan 15 menit. Ya. Kalau subuh misalnya di 3.35 misal saja, ya, kita bangun itu taruhlah misalnya di 3.15. Itu masih punya waktu tuh, bangun walaupun sedikit aja bangun. Kalau ditembuskan ayatnya innalaka fin nahari sabhan tawila. Engkau ini gimana siangnya sibuk, bekerjanya luar biasa, malamnya tidur enak, pakai selimut jadi teman, pengen ke surga amalan belum cukup. Sadar lagi tuh. Coba kalau saya tanya, siapa yang merasa banyak dosanya angkat tangan? Tuh. Siapa yang merasa nggak punya dosa? Siapa yang pengen ke surga? Tuh. Siapa yang pengen di surganya sama Nabi Muhammad? Oh, luar biasa tuh. Nih saya kasih tahu aja ya, Nabi Adam melanggar satu aja, satu kesalahan, keluar dari surga. Antum bikin banyak pengen masuk.
Iya, karena kita punya Tuhan itu maha kasih, maha rahman, rahim, gak punya batas, dikasih amalan, ayo kerjain, malam bangun. Ya, ketika malamnya bangun, diberikan fadilahnya, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Bangun malam saat hening, kata-katanya menghunjam pada jiwa, mau curhat, keluarkan masalah, tenang. Mau nangis saat sujud, enak. Malam. Kalau mau tidur dulu, kalau bangun itu tidak harus tidur dulu qiyamul lail. Antum gak bisa tidur, ya tidur misalnya, gak bisa tidur, gak bisa sholat, itu qiyamul lail. Tapi kalau anda tidur dulu dengan niat malam bangun, bangun dari aktivitas disebut hajada namanya. Berusaha untuk bangun walaupun tak mudah, tambah tak di kata asalnya, gunakan sorofnya, huruf sebelum akhir pakai tasydid, menunjukkan yang tak mudah. Dari hajada jadi tahajjada. Sifatnya disebut tahajud. Kenapa tahajud disebut tahajud? Karena kita berniat ingin bangun di malam hari, walaupun itu tidak mudah dilakukan. Kita siapkan. Makanya walaupun kita bangun jam 3, pasang alarmnya kan 3 kali. Iya kan? Jam 2, 2:04, 2:30. Alarm pertama untuk mematikan, alarm kedua. Alarm kedua siap-siap kan? Nah itu wajahnya udah ketahuan tuh. Tapi nggak apa-apa, catat. Nanti ada fadilah lagi, Allah motivasi lagi. Karena dia mengerjakan sesuatu yang tidak semua orang bisa kerjakan. Takwanya naik, imannya naik, Allah berikan anugerah yang tidak diberikan pada umumnya hamba yang tidak mengerjakan itu. Turun langsung ayat. Quran surat 17 ayat 79 sampai 81 itu. Wa minal laili fatahajjad bih. Di Al-Muzammil itu masih qiyamul lail. Ketika ke Al-Isra ayat 79 sudah tahajud. Wa minal laili, dan dari sebagian malam. Karena sebagian pakai istirahat dulu, bangun malamnya. Fatahajjad bi. Cepat berusaha untuk bangun walaupun itu tak mudah. Nafilatan lak. Ini memang bukan fardu, bukan wajib. Tapi ini tambahan, cuma jadi penting. Nafilah itu tambahan pada yang pokok, cuma memberikan keistimewaan tertentu. Kalau orang Arab mengilustrasikannya seperti ekor hewan. Sapi ada ekornya kan? Sapi tanpa ekor pun masih hidup. Tapi kalau sapi lewat gak ada ekornya, kayaknya ada yang aneh gitu ya. Ya, nah itu nafilah namanya. Sesuatu tambahan tapi istimewa. Kalau ini bisa dikerjakan, Allah berikan 4 hal yang tidak diberikan pada yang tidak tahajud. Sekalipun sholat fardunya khusyuk luar biasa. Enggak tahajud, gak dikasih 4 ini. 1. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang konsisten tahajud ditunaikan dengan benar sebagai pembuktian iman karena takwa. Bukan karena ingin update status. Dan naik takwanya, 1, Allah tempatkan dalam karir hidupnya di tempat yang terbaik. Bukan pilihan kita, tapi pilihan Allah. Belum kerja, Allah tempatkan tempat yang terbaik. Dan orang menilai pantas dapat posisi itu. Karena ada orang yang dapat posisi, alam semesta menyoal dia kan. Kok bisa dia gitu kan? Kok bisa, Anda bayangkan apa ketawa itu? Kok bisa ini, kok bisa. Tapi orang ini tidak. Begitu dia naik, orang sudah berkata, memang pantas. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala. Cara kerjanya dibimbing oleh Allah. Diarahkan. Wa akhrijni mukhraja. Diberi solusi oleh Allah. Ya, mengatasi sesuatu enggak pakai nyogok, enggak pakai nipu, enggak korupsi. Dibimbing. Dan yang keempat, waj'alni min ladunka sultanan. Dijaga oleh Allah. Kalau ada yang ganggu, Allah yang menjaganya. Allah yang turun menjaganya. Jaga. Ya, seperti Nabi praktekkan fadilah tahajud ini dalam pengepungan saat dikepung oleh 100 pasukan khusus. Yang di riwayat disebutkan hewan pun itu tak lolos dalam pandangannya. Tapi malam keluar. Nabi hanya tugaskan Abu Bakar ikut saya. Ali ganti tempat tidur saya. Perhatikan iman dan takwanya 2 sahabat ini. Ali bin Abi Thalib enggak pernah protes. Walaupun tahu resikonya kematian. Saya belum pernah dengar riwayat dalam sirah Ali protes. Ali, tempati tempat tidur saya. Jangan saya Nabi, Abu Bakar yang tuaan dikit. Enggak bilang kan? Ali mengatakan sudah sami'na wa ta'ana. Saya dengar, saya taati. Abu Bakar ikut tidur, yang ngepung tidur semua. Betapa dulu teman-teman yang penegak hukum, KPK apa tuh sering cerita. Kami kalau menemukan solusi Ustadz itu setelah tahajud. Tiba-tiba dapat dorongan cepat bergerak, cepat begini. Saya ngajar beberapa tempat itu, saya dorong tuh, yang muslim bangun tahajud. Ya, itu fadilahnya, keluarkan. Pengen ningkat takwanya, pengen bahagia, dapat solusi. Ini bukan kita yang sampaikan, Allah yang sampaikan. Ini menunya. Naikkan imannya, caranya ini. 1, walaupun ini singkat, padat, 1 amalan dulu, tapi konsisten dikerjakan.
Nah setelah kita naikkan, jangan paksa langsung semua, tidak, pelan-pelan dulu. Tahajud pun jangan banyak-banyak dulu, baca rumus nabinya. Jangan cuma langsung 11 rakaat, 23 rakaat. Lihat dulu Bapak, Ibu. Dari Ibnu Umar, sholatul laili mathna mathna. Kalau ingin baru bangun malam, baru pemula, ingin baru mulai, jangan banyak-banyak dulu, 2 rakaat dulu. Baca pun jangan panjang-panjang dulu. Ma tayassara minal Qur'an, Al-Muzammil ayat ke-20 itu, yang paling mudah bacaan Qur'annya, yang paling ringan. Itu bisa relatif. Kalau bagi Nabi paling ringan itu 100 ayat. Paling ringan. Al-Bukhari nomor hadis 2010 tuh sampai 2012, sahabat datang ke Sayyidah Aisyah nanya, "Gimana salat malamnya Nabi?" Kata Sayyidah Aisyah, "La tas'al an husnihinna wa tulihinna." Jangan tanya panjang dan bagusnya, susah diikuti. Penasaran besoknya ngikut di belakang Nabi. Beberapa sahabat. Kemudian sholat di belakang Nabi. Rakaat pertama Al-Baqarah 100 ayat. Dikira akan sujud, disempurnakan 286 ayat. Dikira akan sujud, dah siap-siap, nyambung Ali Imran 200 ayat. Dikira akan sujud, nyambung An-Nisa 176 ayat. 5 juz 4 halaman, baru ruku. Besoknya nggak ada lagi yang ikut. Mulai. Dan nggak usah terlalu awal, dekatkan ke subuh, pepetkan. Fa idza khasyiya ahadukumul fajra falyutir raka'atan wahidah. Kalau baru mulai, jangan memaksa banyak dulu. Pepetin ke dekat subuh, 2 rakaat dulu. Kalau sudah merasa dekat ke subuh, tutup witir 1 rakaat. Buat diri kita nyaman, dingin dulu, tenang. Supaya nyaman tahajudnya. Nyaman, dingin, tenang, bahasa Inggrisnya cool. Cari 3 surat cool. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad. Sampai bosan. Sampai bosan, berikutnya tambah 4 rakaat, witir 1. Mulai dari ad-duha, al-insyirah, qul lagi 2, qul huwallahu yang terakhir. Sampai terus naik 6, naik 8, naik 10, witir 1, 11, terus sampai merasakan kenikmatan. Sampai ketika enggak bangun, gelisah. Sampai ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, kita berkata, ya Allah terlambat saya. Terlambat, padahal azan baru berkumandang. Karena dia merasa ada yang tertinggal. Itu ciri iman sudah naik. Coba nikmati itu, mulai. Keluarkan satu-satu. Berlatih itu dulu. Ya, mulai dari rawatib, pelan-pelan, latih dulu, jangan tambah yang lain dulu. Sebulan konsisten enak, tambah lagi mutlak satu-satu. Duhanya malam 2 rakaat, ya. Kalau kira-kira enggak bangun, tunaikan 2 rakaat, witir 1 rakaat, sudah istirahat. Latihan, tapi niatkan untuk meningkatkan iman. Ini bisa dikerjakan, silahkan Anda cek. Lihat perubahannya pada kehidupan kita. Bedakan rasanya, rasakan bedanya, pasti akan terasa bedanya. Akan lain hidup kita. Masih ada waktu? Masih. Cukup. Oh, masih 2 jam. Silakan mau di sini 2 jam lagi, saya sebentar lagi pulang. Ini bab salat dulu ya. Bab salat ini panjang sebetulnya. Ini ada setiap pertemuan itu bisa 6 SKS. Ini 24 sesi. Coba Anda cek. Bentuk-bentuk salat yang bersifat ibadah ritual, dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, itu bentuknya rata-rata dalam Al-Quran pada umumnya menggunakan alif lam atau idhafat dengan domir. Kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ada alif lamnya. Al-Baqarah 45. Wasta'inu bis sabri was shalah. Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Al-Isra ayat ke 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Quran surat 11 ayat 114 sebelumnya. Aqimis sholata tarafayn nahar. Alif lam. Innas sholata tanha 'anil fahsya. Kenapa pakai alif lam? Alif lam itu ada ta'rif. Huruf yang berfungsi mengkhususkan sesuatu sesuai aturannya, sesuai petunjuknya. Seakan Allah ingin mengatakan kalau sholat ingin bagus sebagai pembuktian iman, ingin naik takwanya, sholatnya jangan ditunaikan asal-asalan. Tunaikan sesuai pedoman, petunjuk yang pernah Allah ajarkan pada Nabi, yang diajarkan oleh Nabi pada kita melalui sahabat. Saking sempurnanya pengajaran Nabi sampai Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Kita enggak pernah melihat Nabi salat. Gimana caranya? Dari orang yang pernah melihat Nabi, orang itu mengajarkan, mengajarkan orang itu, mengajarkan lagi sampai ke kita.
Alhamdulillah dalam Islam, kitabnya ada, tokohnya ada, silsilahnya ada, sanadnya ada. Agama mana di muka bumi ini yang memiliki referensi yang jelas, sumbernya jelas, tersambung sampai setiap generasinya melakukan ibadahnya sama, tidak ada beda sama sekali. Ini menunjukkan ini bukan karya manusia. Nah oleh karena itu diharapkan kalau ingin naik takwanya, naik imannya, jangan sekedar sholat. An-Nisa 103. Fa'idha qadaitumus salata. Ini ukurannya nih. Maka apabila Anda telah mengerjakan sholat, fadhkurullaha, maka ceklah, segera cek, sudahkah tersambung dengan Allah? Benar nggak sholatnya? Kalau wakaf sampai yang tadi tidak pakai fadhkuru, berarti ada orang yang sekedar sholat saja. Mau nyambung, mau tidak, yang penting sholat. Kalau tidak disebutkan rumus dari tafsirnya, tidak disebutkan kejadiannya, kapan kejadiannya, siapa tokohnya, ini menunjukkan di setiap zaman akan ada ditemukan orang yang penting sholat. Mau khusyuk, mau tidak, yang penting sudah sholat. Ada yang begitu? Kenapa jawabnya pelan? Ada. Ditemukan. Nah kalau kita ingin naik level ketakwa, naik. Keluar dari kebiasaan tadi, mulai perbaiki. Gimana caranya? Kembali ke hadis tadi, ini akhir dari perjumpaan kita. Ada orang namanya Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi datang ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadakhala ilal Masjidin Nabawi fa shalla wan nabiyyu fi janibin akhar minal masjid. Beliau salat, Nabi di sisi yang lain. Ilustrasinya begini, salat di pojok sini, Nabi di sebelah sana. Begitu selesai salam, thumma atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Beliau datangi Nabi mengatakan, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Nabi jawab, "Wa alaikassalam wa rahmatullah, shalli irji' salli fa innaka lam tusalli." Kawan balik lagi sholat karena Anda belum sholat. Sampai 3 kali. Sampai orang ini berkata, "Ya Rasulullah, alimni ma uhsinu ghairah." Ya Rasulullah, tolong ajarkan padaku sholat yang benar, karena saya taunya cuma sampai situ saja tadi yang keliru tadi. Maka perhatikan kalimatnya. Idza qumta ila shalah, kalau sholatmu ingin benar, baik, bagus. 1, asbighil wudu, mulai dengan wudu yang baik dulu. Maka mempelajari sholat yang benar, walaupun belum masuk kepada rukun, tapi menjadi syarat yang menunjukkan kebenaran sholat itu dilakukan. Wudu. Wudu itu syarat sholat, bukan rukun sholat. Kenapa disebut syarat? Karena nanti kalau wudunya benar, dia akan menjadi syarat khusyuk dan baiknya sholat ditunaikan. Enggak benar wudunya, tidak baik sholatnya. Maka dari wudu dimulai. Dari 6 yang pokok, rukun. Dari mulai niat, 4 bagian pokok, yang lainnya sunnah, iringi dengan tertib bagian yang terakhir. Al-Maidah di ayat yang ke-6. Pelan-pelan dulu ya. Ini saya gambarkan, saya praktekkan dengan cepat dan singkat. Contoh saja, sebagai penutup. Ini bonus praktek saja, yang ringan. 1, jangan mubadzir menggunakan air. Ya, innal mubadzirina kanu ikhwanash. Ya. Badzara yubadziru tabdziran. Ya, badzara. Badzara itu yang sia-sia. Badzara yubadziru, yang biasa mengerjakan perbuatan sia-sia. Tabdziran, penyanyian. Fahuwa bazar. Bazar itu yang suka berbuat yang sia-sia. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Para bazar itu dekat dengan teman-temannya setan. Maka hilangkan yang sia-sia. Dah, fokus ini. Gunakan air secukupnya yang baik. Kalau pakai menggunakan bejana, ukur. Kalau pakai menggunakan keran, jangan berlebihan. Mohon izin, bisa ke depan nggak sebentar? Nah, sebelah sini. Boleh ikut dipegangkan. Ini misalnya keran. Kita kucurkan sedikit, upayakan jangan berlebihan. Ambil, saya terangkan yang pokok dulu ya. Yang lain sunnah tambahannya. Setelah kita berniat, dalam hati kita niatkan untuk menunaikan wudu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang beriman, idza qumtum ilas shalah, jika ingin menunaikan salat dengan benar dan sempurna, faghsilu wujuhakum, maka mulailah dengan wudu yang benar. Saya tunjukkan yang pokok dulu, nanti beda antara tayamum dengan wudu. Ingat ya, rukunnya beda. Perhatikan baik-baik. Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Ghasala itu ambil airnya, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Tumpahkan, ambil air, tumpahkan. Jadi bukan dipercikan, ambil, tumpahkan. Wujuh, mana wujuh itu? Wujuh itu jamak dari kata wajah. Ya, kalau terkait dengan wajah di kepala, berarti bagian ini depan. Ini sampai ke sini nih, bagian bawah yang telinga sini. Ya. Jadi ketika Anda ambil, tumpahkan di sini, gini.
Bisa Anda gunakan yang bagian telunjuk untuk membersihkan kotoran yang ada di sisi sudut-sudut mata di sini. Jempol bisa Anda gunakan untuk membersihkan yang di bawah nih. Ini, ya. Jadi tumpahkan di sini. Wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian tangan sampai siku. Tangan sampai siku. Lihat baik-baik. Tangan itu rinci dalam Quran, dalam hadis masalah fikih ibadah. Tangan itu yang disebut tangan, ini dari sini sampai sini tangan. Ini asabi', ini rusq, ini mirfaq, namanya marafiq, ini katif. Fikih itu jelas. Misal, ketika Anda ingin takbir lalu bersedekap, ya, maka letakkan yang telapak tangan yang kanan di punggung yang kiri. Lalu dibatasi atau ruskun yang kanan ke kiri, gini, nempel. Bisa begini, digenggam, bisa begini. Tapi nggak sampai ke sini. Subuh-subuh dibatuk begini. Sini. Ini pun langsung nggak diukur dulu. Allah. Ini ada batas. Nah, wudhu tuh pakai batas dari tangan sampai siku. Ila itu ghayah. Ini sampai sini. Ya, kalau Anda pun buka keran begini, sah saja. Karena terbasuh antara dua batas ini. Tapi kalau ingin lebih bagus, ambil airnya, tumpahkan wa aydiyakum. Atofnya kepada igsilu wujuhakum. Masih mansub, nasab. Wa aydiyakum, tanganmu ini dari jari sampai ke siku begini, tumpahkan, ambil gini. Ambil airnya, tumpahkan begini. Sampai ke sini. Apa hikmahnya? Saya cari, ya, wudu ini kan di antara makna taharah wal husnu, al husnu wa taharah. Juga bermakna dau, yang baik, yang bagus, yang suci, yang bersinar. Apa hikmahnya? Ternyata wudu ini membuat tubuh-tubuh kita bersinar. Di dunia sinar yang tercegah dari maksiat, di akhirat sinar bekas wudu, min atharil wudu. Dari mana taunya? Selesai wudu kan tobat. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan, Allahumma ij'alni minat. Ya Allah, tolong jadikan aku termasuk orang tobat. Baru wudu, doanya kok tobat. Jawabannya apa? Hadis Muslim. Kalau wudunya benar, bersamaan dengan dibasuhnya anggota wudu ini, dengan niat yang suci karena imannya, maka jatuhlah kotoran-kotoran yang pernah diperbuat oleh maksiat tangannya. Ini, jatuh. Di wudu yang benar itu ada cahayanya, ada hasil baiknya. Tangan ini nggak maksiat lagi karena sudah tobat. Kenapa dari sini yang dibasuh? Karena yang sering maksiat yang begini. Kan bikin status di Instagram nggak begini. Kan begini. Siapa? Maksiat begini kan? Makanya yang dibasuh ini sampai sini. Kemudian ketika pindah setelah itu, ada yang kalimatnya. Wamsahu. Atofnya muncul untuk meneruskan tertib, tapi berubah dari ghasala menjadi masaha. Apa itu masaha? Masaha itu ambil airnya, percikan dulu, baru diusapkan. Ghasala, ambil airnya, ini geser sendiri ininya nih. Ini aja, nggak usah geser. Kalau ghasala, ambil airnya, tumpahkan. Kalau masaha, ambil dikit, percikan. Baru diusapkan, usap. Masaha, ada massa, ada masaha. Kalau massa, ada sentuhan, tapi tanpa pegangan. Ya, jadi melihat tersentuh. Begitu melihat ada sentuhan, ya kan? Itu massa namanya. Tapi kalau disentuh begini, diusap, terasa ya ada sentuhan, itu masaha namanya. Maka ambil airnya, percikan, ru'us, kepala, bukan rambut. Kepala, bukan rambut. Betapa adilnya Allah. Setiap orang pasti punya kepala. Tapi tidak setiap yang punya kepala punya rambut. Maka ru'us itu kepala. Kepala. Dari mana? Kepala batasannya. Indahnya pakai ba. Ba itu kalau Anda baca Mughnil Labib, an Kutubil Arif karya Ibnu Hisham, ada 14 makna. Ada ilsaq, ada tab'id, tab'id ma'a tahdid, tab'id min duni tahdid, ada musahabah, ada sababiyah, ada ghayah. Ba-nya yang mana ini? Maka dirinci oleh para ulama. Pertama istighraq. Kalau tidak ada di sininya penghalang, nggak ada sakit, nggak ada macam-macam, maka Anda bisa ambil, percikan dari depan ke belakang, usap begini, kembalikan. Ada yang luka di sini, gimana cara ngusapnya? Maka lihat, kan ini masih kepala, masih utuh. Di sini tak boleh disentuh misalnya, nggak boleh kena air, ini kan masih boleh. Maka para ulama fikih kemudian merinci at-tab'id, kan? Ma'at tahdid. Kalau mau pakai tahdid ininya aman sampai ubun-ubun di kepala. Di ibu kalau mau wudu tidak harus buka kerudung. Kalau di tempat yang tidak aman, ambil airnya, usapkan bisa di sini atau ambil ke bagian belakang diusapkan begini. Itu ba. Ada teman kita ngambil di PhD S3 di Timur Tengah,
Membahas huruf ba saja di ayat ini dapat doktor dia, PhD. Anda yang belum silakan, masih banyak. Ta, tha, jim, ha sampai ya tuh. Nah, setelah itu ke kaki. Wa aidiakum, atofnya pindah ke ghasalah lagi. Karena ada apa? Gampang, lihat fathah ujungnya. Ya, wa aidiakum a, wa arjulakum a, sama-sama a. Larinya kemana? Bukan wamsahu. Kalau wamsahu pasti pakai kasrah karena bi ruusikum. A-nya naik ke atas. Faghsilu wujuhakum a, aidiakum a, arjulakum a. Karena arjulakum pakai a, maka jatuhnya air diangkat lagi, langsung tumpahkan ke kaki. Bukan dipercikkan. Gosok 3 bagian sampai ke bagian mata kaki. Itu pun diiringi dengan apa? Dengan janji pada hati kita setiap disentuh, dibasuh itu niatkan tangan, kaki, wajah ini dibersihkan dari maksiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah setelah kita wudu kita tobat dulu. Gunakan doa tobat. Ditambah dengan sunnahnya setelah itu disertakan. Ada yang dimulai dari awal basuh-basuh dulu tangan sampai bersih, ada yang kumur-kumur, tamadmad, istinsyak dan sebagainya dan seterusnya. Yang pokok yang 4 yang dibasuh. Tambahkan 1 dengan niat, tambahkan tertib di akhir 6. Dan enggak sama dengan tayamum. Pokoknya ada 4 tambah 2, 6. Kalau tayamum bisa 2, wajah dengan bagian tangan. Ya, kalau Anda cukupkan wudu dengan 2 ini, batal. Enggak sah salatnya. Makasih. Paham? Poinnya apa? Poinnya, untuk salat yang benar pun mesti bersih dulu. Tenang dulu. Kalau wudunya enggak benar, salatnya enggak akan benar. Ini wudu udah sisiran, takut rambutnya acak-acakan, takut, kepala enggak dibasuh, enggak diusap. Gak akan sempurna sholatnya. Sholatnya gak tenang, gak nyaman sholatnya. Dimulai dari wudu. Ini baru wudu. Sholatnya sudah mulai belum? Belum. Tapi alif lamnya kata Nabi dimulai saat wudu. Setelah itu beres wudunya dengan benar, famastaqbilul qiblah, menghadap kiblat dengan baik. Nunggu iqamat. Bagusnya itu iqamat itu jangan lu dimulai sampai imamnya datang semua berdiri. Tuh riwayatnya begitu. Imam datang berdiri semua. Sehingga ada wibawanya imam tuh. Ya, dilihat, imam lihat. Oh, bukan sekedar nengok ke belakang. Istau, kata makmum sudah tahu. Tengok, lihat, gak harus pakai bahasa Arab. Boleh, ini sebelum sholat boleh, gak harus pakai bahasa Arab. Ya, kalau mau dikuatkan boleh. Sawu sufu, fa inna tasliyatas sufu min iqamatis shalah. Bapak Ibu rapatkan safnya, tenangkan jiwanya, rasakan mungkin ini sholat terakhir yang kita tunaikan. Siapkan dengan baik. Lihat, yang sholat siapa saja. Oh, ini ada yang mungkin gak sanggup berdiri lama. Ada anak kecil yang mungkin gak bisa berdiri lama baca surat. Diukur suratnya. Wajah sebelah sana, wajahnya ikhlas-ikhlas, al-ikhlas. Ya kan? Wajah yang sebelah sini, ya, ada kesibukan-kesibukan cari. Sehingga dicari kombinasi yang ringan apa. Kadang-kadang jadi imam tuh gak mudah. Begitu kita niatkan baca Al-Kafirun, keluarnya Al-Baqarah di tengah-tengah. Bisa begitu, ini bisa dipilih. Nah, ini baru gambaran teman-teman sekalian. Ini baru sholat. Kalau kualitas sholat kita seperti itu, nanti ada perubahan pada diri kita. Karena itu ukuran orang takwa yang diukur iman, pertama kali terletak pada sholat, bahkan pada panggilannya. Kembali ke Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna. Pakai ilmu nahwunya. Orang yang sudah punya iman yang sudah dilatih itu, ciri dasarnya adalah sebagai berikut. Adatul hasri. Idza dzukirallahu wajilat. Jika disebutkan nama Allah, ada getaran konfirmasi iman di hatinya. Sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada suara hati, ya Allah sudah adzan. Kenapa begitu? Nah, makanya oleh Allah, diperintahkan, diperdengarkan nama Allah 5 kali dalam pergantian waktu sehari. Supaya kita cek dari subuh sampai malam ada iman gak sampai sebelum tidur. Subuh ganti siang, diperdengarkan nama Allah. Siang sampai asar, perdengarkan nama Allah sore. Sore sampai menjelang malam, maghrib, diperdengarkan. Sampai mau tidur, diperdengarkan. Didengar telinga kita. Telinga bahasa Arabnya udhun. Ya, jamaknya adzan. Diperdengarkan pada orang yang masih punya telinga. Diperdengarkan. Karena itu riset membuktikan dan menunjukkan bahwa adzan satu-satunya lafaz yang tidak berhenti di muka bumi 24 jam. 24 jam. Silakan kalau nggak percaya hitung aja. 24 jam. Itu sebabnya kenapa waktunya beda-beda. Malang Batu beda dikit, tarik sampai ke Surabaya beda sekian menit, sampai ke Jawa beda, yang ke baratnya beda sekian menit, sampai bagian ujung Indonesia timur dengan baratnya pertengahannya beda. Kenapa beda? Supaya teratur. Selesai adzan di sini, adzan di sini. Selesai adzan di sini, adzan di sini. Terus berputar 24 jam. Sepanjang masih punya pendengaran dan telinga, diperdengarkan kalimat Allah untuk menguji ada iman enggak dalam dirinya. Nah, gimana kita menutup bahasan ini pada bagian ketiga? Mengukur kadar iman kita sudah naik sampai mana untuk mengukur takwa kita.
Bila dipanggil jam 3.35, saya tuliskan subuh misal 3.35. Ini contoh saja ya. Contoh misal saja. 3.53. 3.54. Ambil pertengahan lah, 3.55 lah. Ya. 3.55 nih besok. Kita cek ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari Masjid At-Taqwa, jam 3.55. Pas kita bangun, ya Allah, sudah azan. Jika saat dipanggil lewat azan diperdengarkan nama Allah, langsung sadar kita, siap-siap menunaikan sholat, itu pertanda iman Anda standar. Standar. Belum kuat. Belum kuat Prof. Hanif. Kerja di kantor masuk jam 7, datang jam 7, standar nggak? Standar. Kalau Anda datang jam 6, kuat. Hebat. Jam 5, luar biasa. Jam 4, ada kerjaan Anda tuh. Dipanggil 3.55, dia udah siap dari jam 4. Salah. Dia siap jam 2, luar biasa. Jam 3 sudah siap-siap, luar biasa. Maka imannya sedang naik tuh. 3.55 dipanggil, dia bangun sebelum itu dia warming up persiapan dulu. Supaya sholat fardunya lebih mantap lagi, lebih kuat lagi. Ini menunjukkan kadar imannya sedang naik. Takwanya lagi bagus, tinggal dilatih makin bagus lagi. Dipanggil jam 3.55, dia baru bangun 5.53. WIB, waktu Indonesia bagian batu. Nah, ini menunjukkan kualitas iman sedang turun. Terus naik lagi, naik lagi, naik lagi. Ini baru satu amalan di tubuh kita yang tanpa biaya. Karena sholat nggak bayar. Belum pakai amal yang lain. Nanti kalau sudah mantap, dengan sendirinya muncul amalan harta. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dengan sendirinya mau mengkaji Quran. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Mau baca tarikh untuk dibawa sebagai prototipe kehidupan. Ya, walladzina min qablik. Yang terakhir puncaknya wabil akhiratihum, semua pekerjaannya untuk akhirat, ibadah. Makannya karena Allah, minumnya karena Allah, kerjanya karena Allah. Enggak mungkin kerja karena Allah Anda terlibat dalam perbuatan maksiat. Enggak mungkin nyogok, enggak mungkin berbuat riba, enggak mungkin nipu orang. Kalau sudah levelnya tinggi, puncaknya orang ini akan dijaga oleh Allah sampai wafatnya dan dipastikan bahagia dan sukses hidupnya. Ulaika ala hudam. Ini orang-orang yang melekat dengan petunjuk Allah. Wa ulaika humul, dan pasti jaminannya bahagia. Nah, sekarang kita latihan satu amal ini dulu saja. Ya, coba kita berupaya meningkatkan takwa kepada Allah. Jadi kalau khatib Jumat mengatakan, saudara-saudara sekalian, mari kita tingkatkan takwa kepada Allah, paling minimal kita pahami Allah masih sayang sama saya. Pengen saya bahagia. Pengen saya sukses. Pengen saya selamat. Tanya balik, apa yang sudah kamu kerjakan untuk mendapatkan itu? Naikkan iman, konsisten menjaga kebaikan dan sebagainya. Ya, coba diupayakan kita maksimal ya. Malam ini sama-sama saling mendoakan dulu. Ustadz juga sama saja, tidak mudah. Bahkan ancamannya lebih tinggi. Punya ilmu nggak diajarkan, dikecam. Menyampaikan nggak dipraktekkan juga, dikecam dalam Al-Quran. Afala ta'qilun. Di mana digunakan pikiran dan otakmu itu. Dan nggak bisa pensiun. Karena itu pilihan hidup. Makanya dibantu doa. Kalau ria, karena popularitas, karena materi, karena dunia, ini juga DKM nggak boleh ngasih apa-apa ya. Jangan, nggak boleh ngasih apa-apa. Nah, kalau saya ngajar nggak usah ribet ya. Kalau ada orang mengatakan nanti undang Ustadz Adi siapkan sekian, itu pasti bohong. Ya, tidak ada di kami yang seperti itu. Saya itu kalau sehat, waktunya sesuai saya datang. Anda nggak perlu siapkan apa-apa. Kalau saya punya kemampuan saya datang. Ya, kita belajar, coba latih, tapi doakan supaya dijaga. Bukan untuk apa-apa, karena kalau sudah dikaitkan dengan Allah, Allah sudah berikan banyak, diberikan jalan. Ya, kalau kita sudah punya Allah, rasakan sampai punya Allah. Punya masalah merasa punya Allah. Kalau sudah merasa punya Allah, yang lain ringan. Punya masalah seberat apapun yakin saya punya Allah. Pasti Allah berikan solusi. Masalah di rezeki saya punya Allah. Allah pasti cukupkan. Kalau sudah merasa punya Allah, yang lain kecil, yang lain ringan. Ya, nah, upayakan latihan malam ini, saling doakan. Tatap sebagai saudara-saudara kita ini. Kanan kiri sebagai keluarga, kenalan dengan baik. Doakan. Guru saya mengatakan, nak, kalau kamu ngajar siang, malam tuh, coba siang tuh tatap semua tuh. Kalau ngajar tuh tatap wajahnya, walaupun nggak kenal. Nanti malam kamu bangun sholat, gambarkan kembali, ingat kembali wajah-wajah itu. Minta sama Allah. Minta supaya kalimatnya diterima, menghunjam pada hati. Minta supaya dibantu, ditolong oleh Allah bisa mengamalkan. Semua jadi orang baik.
lihat semua orang pada potensi kebaikan ini. Ya, sepanjang masih hidup, sebelum siapapun sebelum wafat, dia punya hak untuk menjadi soleh di hadapan Allah. Tidak perlu kita hukumi orangnya, tapi kita perbaiki kesalahannya. Fir'aun, Anda boleh catat ini ya, bikin status. Fir'aunnya Fir'aun. Oh. Tetap Allah berikan kesempatan padanya mendapatkan haknya berubah jadi baik. Allah kirimkan 2 orang nabi, Allah kirimkan 2 orang rasul. Cuma ya dasar Fir'aun dengan watak Fir'aunnya, dia tetap memilih sebagai Fir'aun. Dia tinggalkan itu, dia memilih bertahan sampai ternyata akan tenggelam, baru kesadaran itu pun datang dengan dipaksakan untuk selamat. Bukan karena ingin mendapatkan hidayah Allah juga. Karena itu malaikat juga saking sebelnya mengambil bagian dari tanah lautan, memasukkan ke dalam mulutnya. Ya, untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu dilakukan dengan benar, dengan ikhlas, dengan baik. Ya, kita berupaya ya, malam ini saling mendoakan, saling dorong. Ini ustadz-ustadz kita yang dengan rendah hati, ini kan tokoh-tokoh, ada yang profesor, ada yang kiai, ada yang ustadz. Para mubalikin se-Indonesia ini. Di Majelis Tabligh datang semua ya. Kita doakan juga supaya disatukan, membangun bangsa, bangun negara, terjauh dari perpecahan, duduk sama-sama ngaji, buka kitab sama-sama. Ya, mudah-mudahan bangsa kita dijaga, minimal kota Batu ini, Malang dan semua Indonesia dipersatukan dalam kebaikan, dan cukup tunjukkan wajah Islam yang benar. Insya Allah dengan sendirinya Islam terasa dalam kehidupan kita. Saya ajarkan satu doa ya, mudah-mudahan doa ini membuat kita lebih kuat untuk mengamalkan apa yang kita pelajari malam ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain. Ya, rekam paksain. Ya. Nah, paksa diri kita untuk meningkatkan iman ya. Paksa diri kita untuk meningkatkan takwa. Paksa diri kita untuk berubah. Ya, Anda mau baca apapun kalau nggak pernah maksa, nggak akan berubah. Rekam tuh. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah mendengarkan ceramah yang penuh dengan hikmah dan pencerahan dari Ustadz Adi Hidayat. Semoga apa yang telah disampaikan pada video ini memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Saya yakin setiap kata yang Ustadz sampaikan tadi, khususnya tentang bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas takwa melalui sholat, dapat memberikan kita banyak inspirasi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki kualitas ibadah kita. Ustadz menjelaskan dengan sangat jelas bahwa untuk menjadi pribadi yang takwa, kita tidak cukup hanya dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Memang, sholat 5 waktu adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Tetapi, yang menjadi pembeda adalah kualitas sholat itu sendiri. Kualitas iman kita, kedekatan kita dengan Allah, tergantung pada bagaimana kita melaksanakan sholat, bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban. Meningkatkan kualitas takwa, seperti yang Ustadz sampaikan, dimulai dengan menambah sholat sunnah. Salah satunya adalah sholat rawatib. Sholat rawatib ini yang terdiri dari 12 rakaat merupakan amalan sunnah yang bisa kita kerjakan di sekitar waktu sholat fardu, seperti 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya, serta 2 rakaat sebelum subuh. Bagi yang konsisten mengerjakan sholat rawatib ini, Ustadz menyampaikan bahwa Allah akan memberikan balasan berupa rumah di tepian surga. Namun, Ustadz juga mengingatkan kita untuk tidak terburu-buru dalam menambah amalan. Meningkatkan takwa bukan berarti kita langsung melakukan semuanya sekaligus. Mulailah dari yang kecil dan pelan-pelan, seperti menambahkan sholat sunnah 2 rakaat, kemudian meningkatkannya sedikit demi sedikit. Jangan merasa terbebani, karena setiap langkah kecil yang kita ambil dengan niat yang ikhlas akan membuahkan hasil yang besar dalam meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Selain sholat rawatib, ada juga sholat tahajud yang sangat dianjurkan bagi setiap muslim yang ingin mendapatkan keberkahan dan kedekatan dengan Allah. Meskipun tidak mudah, bangun malam untuk sholat tahajud adalah amalan yang luar biasa. Ustadz menjelaskan bahwa sholat tahajud tidak hanya sebagai ibadah ritual, tetapi juga sebagai cara untuk menguatkan iman dan mendapatkan solusi bagi setiap permasalahan hidup kita. Allah berjanji akan memberikan 4 keutamaan bagi orang yang konsisten dalam melaksanakan sholat tahajud. 1. Allah akan menempatkan mereka di tempat yang terbaik dalam hidup ini. 2. Diberikan solusi hidup yang terbaik dalam segala hal. 3. Dijaga oleh Allah dari segala gangguan dan musuh. 4. Diberikan keberkahan yang luar biasa dalam setiap langkah hidupnya. Ustadz juga menyebutkan sholat duha,
yaitu sholat sunnah yang dikerjakan di pagi hari setelah matahari terbit. Sholat duha memiliki banyak keutamaan. Bahkan disebutkan bahwa bagi yang mengerjakannya akan mendapatkan pahala yang setara dengan pahala umrah. Betapa besar keberkahan yang Allah berikan bagi hambanya yang ingin mendekatkan diri dengan amalan-amalan sunnah ini. Untuk mendapatkan takwa yang lebih tinggi, kita perlu memastikan bahwa sholat kita dilakukan dengan penuh kesadaran dan khusyuk. Ustadz menegaskan bahwa jika sholat kita tidak dilakukan dengan hati yang ikhlas dan niat yang tulus, maka takwa kita tidak akan naik. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga kualitas sholat kita dengan memperbaiki wudhu kita, memastikan kita dalam keadaan suci dan tenang, serta fokus pada setiap gerakan dan bacaan dalam sholat. Selain itu, Ustadz juga mengingatkan kita untuk menjaga niat dalam setiap ibadah. Niat yang ikhlas dan hanya karena Allah akan membawa keberkahan pada setiap amalan yang kita lakukan. Begitu pula dengan sholat, kita harus memastikan bahwa sholat kita bukan sekadar kewajiban, tetapi sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebagai bukti bahwa kita tunduk dan patuh padanya. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, share kepada teman-teman dan keluarga Anda, serta subscribe channel ini, agar kita bisa terus menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Setiap dukungan dari Anda sangat berarti bagi kami, agar bisa terus berbagi kebaikan dan mengajak lebih banyak orang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya juga mengajak kita semua untuk mendoakan Ustadz Adi Hidayat di kolom komentar. Semoga Allah selalu memberikan beliau kesehatan, kekuatan, dan keberkahan dalam setiap langkah dakwah beliau. Amin. Mari kita semua berdoa bersama-sama agar Allah senantiasa membimbing kita untuk menjaga kualitas sholat kita, meningkatkan takwa kita, dan memberikan kita kekuatan untuk menjalani hidup dengan penuh kesabaran dan syukur. Semoga dengan konsistensi dalam beramal, kita semua dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan memberikan perubahan positif dalam hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.